Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto kembali menguat jelang April 2026 ini. Awal April lalu, isu reshuffle Kabinet juga mencuat. Saat itu, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya turut merespons mengenai isu perombakan Kabinet yang akan dilakukan Presiden. Teddy Indra Wijaya merupakan salah satu orang yang dinilai dekat dengan Presiden. Dalam banyak kesempatan, Teddy turut mendampingi Presiden, pun saat menjadi ajudan Prabowo. Namun, ketika disinggung soal isu reshuffle, Teddy tidak menjawab tegas apakah perombakan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak. Ia hanya meminta publik menunggu. Tunggu saja, kata Teddy singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Beberapa minggu kemudian, isu reshuffle Kabinet semakin menguat. Informasi yang dihimpun tribunnews.com, Senin, 27 April 2026, sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga dikabarkan dirombak. Salah satu sosok yang santer dirumorkan masuk dalam daftar reshuffle Kabinet Prabowo adalah Jenderal Dudung dipercaya akan menduduki Kepala Staf Presiden, KSP, baru, menggantikan Muhammad Qodari. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana. Sejauh ini, Presiden Prabowo sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Pada tahun 2025 saja, Prabowo telah melakukan 4 kali reshuffle kabinet semasa kepemimpinannya sejak dilantik menjadi Presiden Oktober 2024. Kemudian, pada Februari 2026, Presiden melakukan pergantian posisi Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI. Presiden melantik Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung, sedangkan Juda Agung ditunjuk menjadi Wamenkeu menggantikan Thomas. Daftar reshuffle Kabinet Prabowo 2025. Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak 4 kali pada 2025 sejak menjabat sebagai Presiden RI. Reshuffle Jilid Pertama. Reshuffle Jilid Pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Terjadi pada 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendiktisaintek, Satrio Sumantri Brojonegoro, diganti oleh Brian Yuliarto. Daftar reshuffle pertama, yakni Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek mengganti Satrio Brojonegoro. Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Amalia Adininggar Widyasanti dan Sony Heri Budiutomo. Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS. Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN. 2. Reshuffle Jilid Kedua. Presiden melakukan perombakan besar di 5 kementerian pada September 2025. Saat itu, Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari posisi Menpora. Daftar reshuffle kedua. Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ferry Joko Yuliantono menggantikan Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Muhammad Irfan Yusuf dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah. Dhanil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah. Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Dito Aryo Tejo dicopot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. 3. Reshuffle Jilid Ketiga. Prabowo melantik 3 menteri dan 3 wakil menteri pada bulan September 2025. Presiden Prabowo melantik 2 menteri baru, yakni Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Dikutip dari OneTeamPress, Go.id, sebelumnya, posisi Menko Polkam dan Menpora sempat kosong setelah pada reshuffle jilid kedua Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari posisi Menpora. Berikut daftar reshuffle ketiga.
Jamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Erick Thohir menggantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Afriansyah Nur dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi. Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Muhammad Kodari menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ahmad Doviri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Sarah Sadika dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP. 4. Reshuffle Jilid keempat. Prabowo kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih keempat kalinya pada Oktober 2025. Dalam reshuffle keempat kali ini, ada 5 menteri yang diganti. Namun, pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik 4 menteri baru dan 1 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri tersebut, di antaranya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Reshuffle Kabinet Prabowo 2026. Isu perombakan kabinet sebenarnya sudah mencuat pada Februari 2026. Perombakan pun menguat setelah adanya tukar guling antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung. Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI, menggantikan Juda Agung, sedangkan Juda Agung ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, menggantikan Thomas. Namun, pelantikan Wamenkeu dilakukan lebih dulu. Kini, isu reshuffle Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka makin menguat pada akhir April 2026. Pada awal April, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyatakan, perombakan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan, katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Di tengah isu perombakan, muncul nama-nama tokoh akan mengisi sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle. Informasi yang dihimpun tribunnews.com, Senin, 27 April 2026, sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle. Kabarnya Jenderal Dudung dipercaya akan menduduki Kepala Staf Presiden, KSP, yang baru menggantikan Muhammad Kodari. Sementara itu, Muhammad Kodari akan dipindahkan menjadi juru bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.